Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada kesempatan kali ini kita akan lebih lanjut membahas tentang muhasabah, muraqabah, dan musyahadah dalam bentuk insan kamil. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ternyata insan kamil adalah insan yang sifatnya sempurna. Sempurna dalam artian bisa menyeimbangkan antara dunianya dan akhiratnya. Nah, cara-cara untuk mencapai insan kamil ya tiga ini: muhasabah, muraqabah, dan musyahadah. Apa itu ketiganya? Kita lanjutkan. Selanjutnya muhasabah. Menurut Imam Ghazali, muhasabah adalah selalu memikirkan dan merenungkan apa yang telah diperbuat, apa yang akan diperbuat. Orang tersebut menghisab dirinya sendiri tanpa menunggu hingga hari-hari kebangkitan. Jadi muhasabah lebih condong pada introspeksi diri, atau selalu melihat kekurangan, selalu mencari kekurangan, sehingga dari kekurangan itu dia dapat memperbaiki. Jadi kekurangan tersebut dilihat dari apa yang telah dia diperbuat dan apa yang akan dia perbuat. Kemarin saya sudah sholat 5 waktu, apa yang harus saya perbaiki? Oh, hati saya harus semakin mantap. Kemarin saya sudah sholat sunnah qobliyah, berarti setelah ini saya harus sunnah ba'diyah. Kemarin saya sudah tahajud saya seperti ini, kok belum bisa fokus dalam tahajud, kekurangannya apa, kemudian besok mau seperti apa. Itu muhasabah. Jadi muhasabah tidak terlalu muluk-muluk, cukup memikirkan apa yang sudah kita lakukan kemarin, kita perbaiki untuk hari selanjutnya. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendak setiap orang yang memperlihatkan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka dalam hal ini kan selalu difikirkan, memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Artinya sudah merencanakan besok saya mau apa, kebaikan apa yang setidaknya saya pertahankan di hari ini, untuk hari besok apa yang harus saya tambah untuk hari esok. Itulah muhasabah. Secara sederhana saja, saya hari ini telat, maka besok kalau bisa saya harus tepat waktu, ikut doa ketika apel. Misalkan saya hari ini hanya menghafal 2 ayat, maka paling tidak besok saya harus hafal 1 juz, gitu kan. Jadi ada muhasabah cara sederhana saja, tidak perlu muluk-muluk. Yang penting selalu ada perbaikan diri setiap harinya. Kemudian apa sih urgensi muhasabah? Urgensi itu kepentingan. Apa sih kenapa sih muhasabah itu menjadi penting? Yang pertama, agar kita selalu dalam hidayah. Hidayah ini bukan hidayah orang ya, maksudnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang yang bermuhasabah akan selalu mendapat petunjuk karena mau mengkoreksi amal yang telah dilakukan, sehingga akan lebih baik untuk kedepannya. Kemudian mampu mengobati hati seseorang yang selalu bermuhasabah, tentunya hatinya akan mendapatkan cahaya ilahi sebagai obat bagi hatinya. Kemudian menumbuhkan sikap tawadhu. Seorang bermuhasabah akan selalu rendah hati dan tidak merasa sombong dengan apa yang telah dilakukannya, selalu merasa kurang dan tidak tertipu oleh amalnya. Kadang kan kita seakan-akan sudah mengamalkan banyak amal, sehingga kita merasa lebih baik dari orang lain. Nah, itulah awal dari sombong. Kita merasa lebih baik dari orang lain, kemudian seakan-akan nanti kita merendahkan orang lain. Nah, itu kan sikap sombong. Lah dengan bermuhasabah kita bisa menghalangi itu. Seakan-akan amal kita masih kurang, orang lain lebih baik daripada amal kita. Lah itu pentingnya
muhasabah. Kemudian tidak membuang waktu. Seorang yang bermuhasabah akan selalu berintrospeksi akan diri akan apa yang telah dia lakukan dan memaksimalkan waktu dengan sebaik-baik. Jadi orang bermuhasabah selalu ingin lebih baik sehingga waktunya tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya objek muhasabah yang pertama, aspek ibadah yang berhubungan dengan Allah. Selalu menjaga ibadahnya karena ibadah merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai makhluk. Jadi dengan bermuhasabah kita dapat menjaga ibadah kita, bahkan memperbaiki ibadah kita lebih baik. Kemudian aspek pekerjaan dan perolehan rezeki. Selalu ingat bahwa hidup di dunia ini bukan semata-mata mencari kekayaan, akan tapi beribadah kepada Allah. Maka di sana kita harus berintrospeksi diri, apakah pekerjaan yang dilakukan sudah bernilai ibadah. Artinya apakah pekerjaan kita itu sudah bernilai ibadah belum. Itu kan salah satu introspeksi diri kita. Jangan-jangan karena saya bekerja ini tidak diniatkan ibadah, maka hanya mendapatkan dunia, maka rugi. Waktu kita buang untuk dunia saja, maka harus diniatkan untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan agar bernilai ibadah. Yang selanjutnya adalah aspek kehidupan sosial, hubungan manusia dengan manusia lainnya disikapi dengan akhlak yang mulia, tidak menyakiti satu sama lain. Kalau bermuhasabah dalam hal kehidupan sosial, kita harus peka. Misalkan teman-temannya berubah sikap kepada kita, mungkin kita harus bermuhasabah, introspeksi, apa sih kekurangan saya sehingga teman saya berubah, apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya lakukan. Maka di sana kita harus menjaga agar sikap kita, akhlak kita mulia. Selanjutnya muraqabah, perasaan merasa selalu diawasi dan selalu ada dalam pengawasan Allah. Sikap muraqabah akan menghadirkan kesadaran pada diri dan jiwa seorang bahwa ia selalu diawasi dan dilihat oleh Allah di setiap waktu dan setiap kondisi. Muraqabah jadi selalu merasa diawasi, sehingga ketika kita merasa diawasi, ketika kita melakukan perbuatan yang buruk, kita selalu waspada, selalu hati-hati sehingga tidak sampai melakukan sesuatu yang buruk. Pengawasan, evaluasi, seakan-akan kita punya CCTV 24 jam yang nanti ketika kita melakukan perbuatan buruk, kita akan malu pada diri kita sendiri, pada orang sesuatu yang mengawasi CCTV itu. Makanya banyak rumah diberikan CCTV itu untuk apa? Agar gak ada maling jalan-jalan, agar gak ada maling biar waspada, bukan waspada sih, biar tidak melakukan kejahatan. Karena ketika dia melakukan kejahatan pasti akan terlihat oleh CCTV tersebut. Maka di sini sebagai aspek penjaga agar kita tidak melakukan sesuatu yang buruk. Setelah kita berintrospeksi, memperbaiki diri, maka selanjutnya kita menjaga agar kita tidak melakukan sesuatu yang buruk dengan bantuan muraqab ini, merasa selalu diawasi oleh Allah. Selanjutnya urgensi muraqab. Kenapa kok penting muraqab itu? Agar optimalnya objek ibadah yang dilakukan seorang serta jauh dari kemaksiatan, karena ia menyadari bahwa Allah senantiasa melihat dari dan mengawasinya. Ini aspek penting dalam muraqabah, menjauhkan diri dari kemaksiatan, memperbaiki diri, bermuhasabah diri, kemudian menjaga dari kemaksiatan. Rasa kedekatan kepada Allah, rasa ini akan menimbulkan rasa yang cinta membara untuk bertemu dengannya, akan memiliki firasat yang benar. Jadi menjaga, setelah kita evaluasi, bukan serta-merta kita melalaikan evaluasi tersebut, tapi selalu menjaga evaluasinya tersebut atau muhasabah yang telah kita lakukan. Selanjutnya musyahadah berasal dari kata syahadah. Musyahadah berarti melihat, memandang atau menyaksikan keadaan batin seorang hamba
merasa berhadapan dengan Allah, tetapi bukan hakikatnya demikian, karena mustahil dan tidak akan terjadi Allah berada di hadapan manusia, karena Allah bukan makhluk. Maksudnya hanya ia yang merasa hadirnya Allah seolah-olah atau seakan-akan Allah itu berhadapan dengannya, hanya seolah-olah saja, seolah-olah kita selalu berhadapan dengan Allah. Keadaan sufi dalam melakukan musyahadah berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tergantung rohaniyahnya masing-masing. Ada yang menyadari pada tingkatan asma'nya atau nama Allah saja, kemudian sifatnya Allah Ar-Rahman Rahim sampai zatnya Allah, ini yang paling tinggi itu. Makanya konsep wahdatul wujud manunggaling kala Gusti, karena sampainya pada zatnya Allah kemudian turun pada sifatnya Allah, asma Allah sampai alam semesta. Jadi zatnya Allah pucuke yaitu wahdatul wujud manunggaling kala Gusti, sebenarnya pucuke itu sampai pada zatnya Allah. Akan tapi ya tidak semua orang mampu mencapai pada tingkatan zatnya, maka bukan salah, kurang benar ketika konsep manunggaling kala Gusti itu diajarkan, kalau menurut saya, karena tidak semua orang bisa. Maka itu proses individu setiap sufi untuk mencapai. Ada yang hanya tingkatnya asma, itu sudah bagus sekali, sifat sampai zatnya Allah. Kemudian yang terakhir pencapaian musyahadah, melakukan yang pertama ketika akan melakukan musyahadah paling enggak harus bermujahadah terlebih dahulu, melakukan amalan-amalan. Kemudian terjadi keadaan yang demikian apabila seorang sudah berada dalam makom fana, yaitu penglihatannya hanya ditujukan kepada Allah semata, maka hanya orang-orang yang mau berhias diri dengan mujahadah serta berzikir dan membersihkan hati saja yang dapat mencapai musyahadah. Jadi harus setelah kita melakukan sesuatu yang makom fana, yaitu pengalian hanya ditujukan kepada Allah semata, itu diperkuat dengan adanya menghias diri melalui mujahadah. Maka setelah mujahadah dilakukan, amalan-amalan secara full dilakukan, maka akan mencapai musyahadah, seakan-akan seolah-olah kita melihat Allah secara langsung. Nah, pencapaian musyahadah menurut Imam Ghazali memberikan ibarat berkenaan tentang masalah hati untuk mencapai musyahadah. Menurut Imam Ghazali, hati ibarat sebuah baja hitam, bukan satria baja hitam ya, baja yang warnanya hitam. Jika baja tersebut terus diasah dan dibersihkan, maka bagaimanapun hitamnya baja tersebut akan menjadi putih dan berkilau sehingga dapat menerima cahaya dari arah manapun sekaligus dan bisa memantulkan terpaan cahaya yang mengenainya. Lah di sanalah konsep musyahadah itu. Jadi seakan-akan hidayah yang dari Allah itu cahaya. Hati ketika sudah menjadi putih bersih, maka bisa menerima cahaya, bahkan bisa memantulkan untuk sekitarnya. Oleh sebab itu yang terpenting bagi Imam Ghazali adalah hati yang suci dalam bermusyahadah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kemudian dapat diterapkan atau sedikit demi sedikit dipelajari kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena notabene ketika ilmu itu hanya sebagai pengetahuan, maka kurang mengena, bahkan belum dikatakan ilmu yang bermanfaat. Maka bagaimana cara sampai pada ilmu bermanfaat, Pak? Sedikit demi sedikit kita praktekkan, walaupun belum bisa sempurna, sedikit demi sedikit kita praktekkan. Saya juga sama, masih mencoba untuk selalu bermuhasabah, pada tingkatan muhasabah. Apa yang sekiranya baik akan terus saya pertahankan, apa yang sekiranya buruk saya berusaha untuk terus mengurangi. Baik, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.